kita yang membutuhkan. Makanya mulai dari adzan itu harus kita dengarkan dengan baik-baik ya toh. Kita jawab, kemudian kita berdoa setelah adzan itu, dan kemudian ini persiapan yang kedua setelah mendengar adzan adalah yang kedua, bersih diri dan bersih lingkungan. Kalau kita sudah menyambut ingin segera sholat, maka yang pertama harus bersih dirinya harus bersih. Dia tidak hanya badannya tapi juga pakaiannya gitu. Pakaiannya juga harus bersih. Kita akan menghadap Allah, kita akan menghadap Sang Pencipta alam semesta, maka kita harus perhatikan itu. Bersih dirinya, bersih pakaiannya, itu penting. Nek orang ngadus saya kecut gitu. Apa meneh bar mangan gitu. Bar mangan kedek lawe jengkol, pete. Ya. Bawang ya. Pokoknya bangsa sing mambu-mambu gitu. Bangsa sing mambu-mambu gitu. Itu harus dihindari kalau kita mau apa? Sholat, apalagi sholat berjamaah, kan itu nanti akan mengganggu lingkungan gitu. Bersih lingkungan tadi itu. Di samping bersih diri, bersih apa? Lingkungan. Lingkungan itu ya baik itu lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik itu ya tempat untuk kita bersujud itu, tempat kita sholat ya, itu usahakan gimana? Bersih. Tidak hanya bersih dari kotoran, tapi juga harus kondusif. Kondusif itu ya tidak bising, tidak pengap, tidak sumuk, paham ya? Kalau pengap ya bicaranya supaya gak pengap gitu. Nek sumuk bicaranya supaya gak sumuk. Saya kan zamannya teknologi maju ya toh. Anak kipas angin, anak AC. Ya. Nek ra duwe AC ra kipas angin ya sendilane dibuka ya toh. Muga-muga nek AC kon jaba ya toh. AC alamiah gitu. Pokoknya yang penting diusahakan bagaimana supaya lingkungan itu nyaman gitu. Nyaman, bersih gitu. Karena itu nanti juga akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Bayangkan kalau kita sedang sholat terus sumuk, keringetnya derodosan gitu. Kan juga mengganggu kekhusyuan kita. Ambune misalnya juga begitu, makanya diusahakan baunya juga yang segar gitu. Kalau perlu dikasih wangi-wangian ya tempat sholat itu gitu. Supaya kita nyaman gitu. Supaya nyaman. Juga misalnya apa? Kalau membawa apa-apa itu ya, kalau bisa itu ya yang tidak mengganggu sholat. Makanya dianjurkan kalau akan sholat, terutama sholat berjamaah itu ya bawalah yang diperlukan untuk sholat saja ya. Mukena ya toh, putri terutama dia gak usah bawa perhiasan, gak usah bawa, perlu HP ya gak usah digawa di masjid ya toh, karena nanti itu akan jadi perkara ya toh. Bareng pas sholat gitu, asik-asik lagi berusaha khusyuk ya, tiba-tiba ada ringtone gitu. Kata ringtone dangdutan pisan gitu. Kan repot gitu ya. Arep mateni bingung carane mateni piye ya toh. Masalah itu tidak hanya mengganggu kekhusyuan kita, juga akan mengganggu kekhusyuan lingkungan kita, orang lain yang sholat bersama kita. Maka ini lingkungan ini perlu diperhatikan sebelum kita sholat ya. Lingkungan dirinya juga lingkungan tempatnya ini ya. Lokasi di mana dia akan sholat itu diupayakan bersih, nyaman, kalau perlu juga aman gitu ya, seperti itu. Aman gitu. Ini persiapan. Kemudian di samping itu persiapan yang lain adalah sempurnakan wudhu. Bagaimana supaya kita nanti sholatnya itu khusyuk? Maka wudhunya itu
yang sempurna. Diusahakan wudhunya yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadzah ya toh, gimana berwudhu yang baik. Insya Allah kalau wudhunya baik nanti akan berdampak kepada sholatnya, mulai dari mencuci tangan, berkumur, mencuci lubang hidung, membasuh muka, tangan, rambut kepala sampai kaki, semuanya dilakukan dengan baik ya, sesuai dengan aturannya, tuntunannya, kemudian diakhiri dengan doa, berdoa. Nah, setelah wudhu, persiapan yang paling penting yang terakhir, mungkin tidak terakhir ya, tapi saya ambil supaya waktunya nanti cukup ya, adalah bersegera sholat. Wis nganggo klambi resik gitu, wis siap gone, wis apik, wis wudu, gandang-dang sholat gitu, malah jagongan dhisik gitu, ngobrol gitu. Segera sholat, karena sholat yang paling utama, sholat yang paling baik adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Karena kalau kita sholat di awal waktu itu, maka kita punya banyak kesempatan untuk apa? Untuk membangun kekhusyuan sholat kita. Orang kesusu, tidak tergesa-gesa. Coba bandingkan kalau kita melakukan sholat itu mepet dengan akhir-akhir waktu gitu. Sholat duhur mepet asar gitu. Sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib meh ngisa, sholat ngisa meh subuh, bareng sholat subuh bar sarapan. Subuh bar sarapan, soalnya apa? Kerinan. Tahu kerinan ya? Pernah kerinan? Sering. Kerinan, bareng kerinan mulai biar kok wis awan. Biasanya kalau sudah kesiangan itu yang manggil bukan hanya sholat, apa? Sarapan gitu. Soalnya apa? Perutnya sudah lapar, bangun tidur kesiangan, perutnya lapar, piye ya enak ayo salat sik apa sarapan sik ya gitu ya, begitu ya, salat sik apa sarapan sik iki nae. Aku kok tahu krungu dawuhe ustad gitu, jadi nek arep salat terus wis wayahe mangan ki apike mangan sik lagi salat. Nek mangan eling salat gak apa-apa, tapi nek salat eling mangan lha kuwi sing bubrah ya toh. Nah, dengan dalil itu maka dia kemudian sarapan dulu padahal wis kerinan. Padahal wis kerinan. Bareng bar sarapan kuwareken. Leyeh-leyeh. Waduh wetengku wareg. Arep salat, ku nek salat saiki ku gek sunduken gitu. Tahu sunduken ya? Sambat wetenge loro kan salat kan ada gerakan-gerakan nek wetenge bek gitu. Alasane nek sunduken piye wis tak leresi wis delok gitu. Bareng leren penyakitnya wong wareg apa? Ngantuk. Ngantuk bablas turu meneh. Nah, wong sing ngene iki golongane penganute sapa? Mbah Surip. Tahu Mbah Surip? Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun. Lah, wi anak buah sapa? Mbah Surip. Oke, jadi ini persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum kita sholat. Ini perhatikan. Ini lagi persiapan ini seberang menit ini. Loh, kares perapat. Oh, ya wes tak cepeno gitu. Nah sekarang tahapan membangun khusyuknya gimana setelah kita sholat itu? Mungkin untuk memudahkan pemahaman kita
Kita katakan saja ada khusyuk dalam hati, ada khusyuk dalam pikiran, ada khusyuk dalam bacaan, ada khusyuk dalam gerakan. Perhatikan ya, ada berapa? 4. Jadi setelah persiapan selesai, kita perhatikan ini. Ada khusyuk dalam hati, khusyuk dalam pikiran, khusyuk dalam bacaan, dan khusyuk dalam gerakan. Ini perhatikan betul ya, kalau kita ingin khusyuk.